Perkenalkan, saya Azril Dimas dengan NPM 22060591414 dan di sini akan menjelaskan tentang modul 9 TP. Untuk tugasnya sendiri, TP-nya ini sini nomor 1, bagaimanakah konsep dasar routing diimplementasikan dalam jaringan dan memberikan contoh kasus kompleks di mana routing memainkan peran kritis untuk mengelola lalu lintas dan mengoptimalkan kinerja dari suatu jaringan. Routing ini adalah menentukan pilihan terbaik dari beberapa jalur yang ada untuk mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya. Dan routing ini dilakukan dengan cara menentukan tadi jalur terbaik apabila terdapat lebih dari satu jalur. Nah, penentuan jalurnya ini dilakukan oleh router dan dalam kasus jaringan, perusahaan besar itu yang memiliki banyak pusat dan cabang, routing ini dilakukan sangatlah penting. Karena untuk membantu mengelola lalu lintas traffic data, selain itu juga mengoptimalkan kinerja dari perusahaan tersebut dan juga dapat otomatis mengalihkan lalu lintas jalur ke jalur alternatif saat ada kegagalan sehingga tidak akan mengganggu jika ada suatu kegagalan dalam jaringan. Cara dasar melakukan routing ini adalah kita harus tahu dulu tujuan dari pengiriman kita, kemudian kita harus menyederhanakan topologinya dan memilih protokol yang sesuai. Router ini akan menjadi kunci dalam routing. Karena router di sini memiliki tabel routing, yang mana dalam tabel routing ini terdapat rute-rute yang kira-kiranya dapat digunakan untuk mengirimkan data dari satu device ke device yang lain. Salah satu kegunaan router ini ada dalam dynamic routing, di mana dilakukan otomatis oleh router dan sementara static routing akan dilakukan manual oleh administrator. Untuk lebih lengkapnya ada di soal selanjutnya nanti. Untuk nomor 2, jelaskan secara mendalam tentang peran metrik dan administrative distance dalam proses pengambilan keputusan routing. Berikan contoh situasi di mana kedua faktor ini harus dipertimbangkan untuk menentukan jalur terbaik dalam lingkungan jaringan yang kompleks. Nah, untuk menentukan jalur terbaik tadi, router ini ada dua cara pengambilan keputusan, yaitu dengan cara metrik dan juga administrative distance. Untuk metrik ini adalah mengukur kualitas dari suatu jalur, sehingga dipengaruhinya oleh beberapa hal seperti misalnya jarak, bandwidth, waktu tempuh, ataupun faktor yang lainnya. Nah, nilai metrik ini jika semakin kecil maka akan semakin baik nilainya. Jadi router ini akan memilih nilai metrik yang paling rendah. Kemudian administrative distance adalah nilai menunjukkan kepercayaan router terhadap sumber informasi dari routing. Nilai administrative distance yang lebih kecil menandakan bahwa sumber informasi itu dapat lebih dipercaya. Ketika administrative distance ini dilakukan, maka router akan memilih rute dengan administrative distance yang paling rendah untuk dimasukkan dalam routing. Contoh dari dua hal ini adalah pada jaringan perusahaan yang menghubungkan kantor pusat dengan cabang, router dapat menggunakan metrik untuk mengatur traffic video dan EDI atau administrative distance untuk memilih sumber informasi yang dapat dipercaya. Pada jaringan yang menghubungkan kantor pusat dengan server pusat, router menggunakan metrik untuk mengukur waktu tercepat dan AD untuk memilih sumber informasi yang paling dapat dipercaya. Dalam jaringan menghubungkan kantor pusat dengan internet, router dapat memanfaatkan metrik untuk memilih jalur dengan biaya terendah dan AD untuk memilih sumber informasi yang paling dapat dipercaya. Jadi intinya metrik ini adalah kualitas dari suatu jalur dan administrative distance ini adalah kepercayaan router terhadap sumber informasi. Nomor 3, gambarkan perbedaan mendasar antara static routing dan dynamic routing sambil memberikan pemahaman mendalam tentang implementasi keduanya. Tinjau kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis routing dan buat skenario realistis untuk menunjukkan kegunaan praktis dari mereka. Dalam routing itu tadi seperti yang sudah dijelaskan pada nomor 1 dan juga pada soal, ada dibagi dua, itu static routing dan juga dynamic routing. Untuk static routing ini dilakukan dengan manual oleh pengguna. Dalam static routing juga tabel routingnya diisikan oleh manual oleh administrator. Selain itu juga static routing akan memberikan tingkat keamanan yang sangat tinggi dibandingkan dengan dynamic routing. Namun static routing ini karena manual sehingga akan sulit dikelola pada jaringan yang besar dan memerlukan pembaruan manual saat ada perubahan dari topologi. Karena judulnya static routing ini adalah dengan cara manual. Untuk dynamic routing sendiri, ciri khasnya itu adalah membangun tabel secara otomatis dengan menggunakan protokol routing sehingga fleksibilitas dari dynamic routing ini sangatlah tinggi.
Selain itu, dynamic routing ini juga menggunakan algoritma routing yang kompleks sehingga sangat cocok untuk jaringan besar yang sangat kompleks. Namun pada dynamic routing ini keamanannya sangat lebih rendah sehingga perlu sumber daya jaringan dan sangat kompleks jika diimplementasikan pada jaringan yang kecil sehingga hanya cocok untuk jaringan yang besar. Skenario yang realistis pada dynamic routing adalah cocok untuk perusahaan dengan banyak cabang yang perlu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi secara otomatis, sementara static routing ini lebih cocok untuk jaringan yang kecil karena yang lebih memprioritaskan keamanan dan tidak memerlukan perubahan secara otomatis dengan kompleks karena cakupannya hanya kecil saja. Nomor 4, jelaskan konsep next hop address dan forwarding interface dalam konteks static routing dan ilustrasikan bagaimana keduanya berinteraksi untuk mengarahkan paket data. Diskusikan penggunaan mereka dalam pengaturan jaringan yang kompleks dan dinamis. Dalam static routing ini, untuk mengarahkan data, ini digunakan dua hal, yaitu next hop address dan juga forwarding interface. Untuk next hop address sendiri, ini adalah IP address dari router selanjutnya yang akan meneruskan paket ini hingga ke tujuan terakhir. Dalam static routing ini, administrator dapat menentukan next hop address dalam tiap rute sehingga dapat mengalihkan paket-paket ke router-router tertentu sebelum akhirnya tiba di tujuan akhir. Hal ini akan memberikan fleksibilitas dalam pengiriman paket tujuan akhir ataupun tujuan yang spesifik. Untuk forwarding interface sendiri, ini adalah interface output yang digunakan untuk meneruskan paket ke dalam tujuan. Dalam static routing, administrator dapat menentukan forwarding interface untuk dibuat jalur sebagai jalur alternatif dalam pengiriman paket. Hal ini dapat mengalihkan paket ke tujuan berdasarkan interface output yang spesifik tanpa perlu menggunakan IP address dari next routernya. Dalam penggunaan jaringan kompleks, penggunaan kedua konsep ini sama-sama memberikan fleksibilitas dalam mengelola traffic data. Contohnya, saat administrator dapat memilihkan jalur yang sesuai berdasarkan kebutuhan jaringan, ketika ada beberapa jalur yang mungkin. Dalam pengaturan jaringan dinamis, penggunaan dua konsep ini juga memungkinkan pengelolaan traffic yang responsif jika terjadi perubahan dalam topologi jaringan, sehingga akan memberikan efisiensi pada akhirnya. Nomor 5, analisis dengan mendalam protokol routing RAP termasuk rinciannya tentang cara kerja dan pengembangan versi-versinya. Berikan pemahaman menyeluruh tentang kegunaan dan implementasi praktis protokol ini dalam skenario jaringan yang lebih rumit. RAP atau Routing Information Protocol adalah protokol routing dinamis yang menggunakan dimsum vektor dan hop untuk menentukan jaringan jalur terbaiknya. Di RIP ini ada keterbatasan pada jumlah hop maksimum, yaitu 15 hop. Namun, RIP tetap dapat digunakan untuk dalam jaringan yang lebih sederhana. RIP ini digunakan untuk menghitung jalur terbaik dengan mengirimkan informasi mengenai routing secara berkala ke router-router di sekitarnya. Nah, informasi yang akan dikirim ini memiliki alamat tujuan, jarak tujuan, dan alamat rute berikutnya yang akan dilewati. Namun, router akan tetap memperbarui tabel routingnya dari informasi yang didapatkan oleh router lain. Nah, di RAP ini sendiri memiliki beberapa versi sebelumnya. Itu ada RAP versi 1, RAP versi 2, dan ada RAP NG. Untuk RAP versi 1 ini adalah versi pertama dari RAP yang hanya dapat melakukan classful routing tanpa informasi dari subnet. RAP versi 2 ini sama seperti RAP versi 1, namun merupakan versi perbaikannya karena mendukung variable length subnet max atau VLSM dan menambahkan fitur-fitur keamanan yang ada. Kemudian RIP-NG ini dikembangkan lagi karena mendukung dari IPv6. RAP ini cocok digunakan untuk keperluan routing pada jaringan kecil ataupun menengah. Namun pada jaringan kompleks, RAP ini agak sulit digunakan, tapi tetap dapat digunakan jika digunakan bersama protokol lainnya seperti OSPF ataupun YES. Hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada pada jaringan kompleks. Jadinya implementasi RAP ini harus digunakan bersama dengan protokol-protokol yang lainnya sehingga dapat membuat routing yang lebih efisien. Contohnya adalah penggunaan RAP dalam jaringan kampus yang memadukan dengan protokol lain seperti OSPF untuk menghubungkan jaringan kampus dan juga jaringan di luar kampus. Nomor 6, identifikasi dan bahas tiap jenis timer yang ada dalam RAP dengan penjelasan rinci tetap peran dan fungsinya dalam mengelola pembaruan routing. Gambarkan situasi di mana penyesuaian timer diperlukan untuk memastikan kerja yang optimal. Nah, dalam protokol routing RAP ini ada 4 jenis timer. Yang pertama ada update timer. Itu tuh untuk menentukan interval pengiriman pembaruan
tabel routing ke router di sekitarnya. Jadi, untuk memastikan bahwa si informasi routing ini akan selalu diperbarui secara berkala. Untuk invalid timer ini adalah waktu ketika suatu rute ini dianggap tidak valid jika tidak ada pembaruan di dalamnya. Jika waktu periodenya itu melewati batas dari invalid timer, maka router akan menghapus rute dari tabel routing. Hold down timer ini adalah untuk menahan informasi tentang rute yang dianggap tidak valid sehingga rutenya itu akan tetap ada dalam tabel routing sebelum hingga suatu waktu tertentu, pokoknya akan tetap ditaruh walaupun dia tidak valid dan tidak dihapus dari tabel. Namun waktu dari hold on timer ini bersifatnya sementara. Untuk flash timer ini tuh untuk menentukan waktu sebelum rute itu yang tidak valid itu dihapus dari table routing. Sehingga yang tidak valid pada akhirnya akan benar-benar dihapus setelah periode dari flash timer ini. Penyesuaian timer RAP ini sangat penting, terutama dalam saat terjadi flapping atau yang bisa dikenal sebagai perubahan topologi dengan sangat cepat. Penyesuaian timer RAP ini digunakan untuk menghindari kelebihan pembaruan, informasi yang lama, ataupun kesalahan dalam tabel routing. Penyesuaian timer ini dapat membantu mengurangi beban jaringan dan meningkatkan akurasi routing karena routingnya akan diperbarui secara terus-menerus dan berkala. Tinjau fitur nomor 7, tinjau fitur auto summarization dalam konteks RAP dan menjelaskan fungsinya secara rinci. Jelaskan apakah penggunaan fitur ini lebih menguntungkan atau merugikan dalam pengelolaan jaringan dengan pertimbangan kompleksitas dan skala jaringan yang terlibat. Nah, dalam RAP ini sendiri, auto summarization itu adalah fitur yang memungkinkan untuk merangkum rute atau rute secara otomatis ke dalam jaringan kelas flow. Auto summarization ini dapat menyederhanakan rute ke alamat Classflow sehingga tabel routing yang didapatkan akan lebih efisien. Dengan menggunakan auto summarization ini juga, tabel routing ini akan dapat menjadi lebih kecil dan juga lebih mudah dikelola karena lebih efisien itu tadi, serta penggunaan memori dan bandwidth-nya akan lebih efisien, sehingga sangat cocok untuk jaringan yang kecil. Namun, pada jaringan yang besar, auto summarization ini dapat menghasilkan routing yang kurang optimal karena dapat mengurangi akurasi informasi dan menyebabkan loop dan dapat memperlambat proses dari routing itu sendiri. Nomor 8, jelaskan secara komprehensif pengertian dan manfaat dari fitur passive interface dalam implementasi RAP, diskusikan tanpa kapan dan mengapa fitur ini diaktifkan dan memberikan contoh situasi jaringan yang spesifik di mana fitur ini menjadi krusial. Passive interface dalam RAP ini sendiri dapat menonaktifkan pengiriman pesan RAP pada interface tertentu. Dalam hal ini biasanya pesan update routing melalui suatu interface router akan dinonaktifkan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi trafik pada jaringan, untuk juga mencegah looping routing, dan juga untuk meningkatkan keamanan. Sangat cocok passive interface ini untuk jaringan dengan bandwidth yang terbatas. Penggunaannya juga perlu mempertimbangkan kompleksitas dari jaringan, terutama pada jaringan besar itu tadi. Biasanya digunakan dalam perusahaan dengan banyak cabang untuk membantu perusahaan tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.